Ketika kamu lagi asik nongkrong di coffee shop, kamu ngelihat satu toko kecil di depannya, kamu sudah tahu jika toko itu sudah buka lama sekali. Lalu di jalan pulang, kamu tiba-tiba melihat toko dengan nama yang sama. Ternyata toko tersebut buka cabang yang kedua. Kamu penasaran dan bertanya ke teman kamu. Terus pas ditanya, yang punya siapa? Jawabannya sering sama, orang Cina. Nah, dari situ muncul pertanyaan klasik yang sering bikin penasaran sekaligus alat paham. Kenapa sih banyak orang Cina bisa kaya dan sukses? Apa karena bakat, turunan, atau karena dari lahir sudah pegang buku cheat sukses dagang? Dalam video kali ini, kita akan bongkar rahasia di balik suksesnya orang Cina. Jadi bagi kamu yang mau belajar supaya ikutan sukses, tonton video ini sampai habis. Putar dulu intronya. Hayya! Kenali dunia dalam satu cerita. Kita mulai dari satu hal yang sering diremehkan, yaitu hubungan mereka dengan uang. Buat banyak orang, uang itu tujuan. Buat banyak pebisnis Tionghoa, uang itu alat. Alat buat muter, bukan buat dipamerin. Makanya jangan heran kalau kamu lihat pengusaha kaya raya tapi pakai kaos poros, sandal jepit, dan mobilnya ya mobil itu-itu aja. Bukan karena nggak mampu upgrade, tapi karena mereka mikir kalau masih bisa jalan, ngapain beli baru? Ini bukan pelit, ini namanya frugal, hemat dengan sadar. Mereka tahu bedanya kebutuhan sama gengsi. Dan lucunya, justru karena jarang nurutin gengsi, duitnya jadi awet dan berkembang. Ada satu kata yang sering banget muncul waktu orang ngomongin kesuksesan orang Cina, yaitu kerja keras. Bukan kerja sambil rebahan, tapi kerja yang benar-benar total. Banyak dari mereka tumbuh dengan mindset, kalau toko buka jam 8, datang jam 7. Kalau orang pulang jam 5, kita pulang jam 7. Bukan karena nggak mau santai, tapi karena dari kecil udah ditanamkan satu prinsip sederhana. Hidup nggak janji apa-apa ke kamu, jadi kamu yang harus serius sama hidup. Lucunya, waktu orang lain bilang yang penting work-life balance, mereka mikir balance nanti, survive dulu. Secara sejarah, banyak keturunan Tionghoa hidup sebagai minoritas. Dari dulu, akses ke jabatan politik dan kekuasaan terbatas. Jadi, satu-satunya cara bertahan hidup, berdagang. Kalau nggak dagang, ya nggak makan. Sesederhana dan sekejam itu. Akhirnya, bisnis bukan pilihan, tapi kebutuhan. Dari kecil, banyak anak Tionghoa sudah terbiasa dengar kalimat kayak, "Lu mau kerja sama orang atau punya usaha sendiri?" Bukan karena kerja sama orang itu jelek, tapi karena usaha dianggap jalan paling aman untuk mengontrol hidup sendiri. Kontrol, ini kata kuncinya. Banyak yang mikir pengusaha Cina cuma modal nekat, padahal justru sebaliknya. Mereka sangat menghargai ilmu praktis, ilmu dagang, ilmu baca peluang, ilmu ngerti orang. Dan satu konsep penting yang sering dipakai adalah guanxi atau jaringan relasi. Bagi mereka, kenalan itu bukan sekedar kontak WhatsApp, tapi aset jangka panjang. Hubungan dijaga, kepercayaan dirawat, janji ditepati. Sekali kepercayaan rusak, itu lebih mahal dari rugi uang. Makanya mereka jarang bakar jembatan. Bahkan sama kompetitor pun bisa tetap saling bantu selama sama-sama untung. Sekarang, kita masuk ke topik yang sering bikin debat panas, warisan dan privilege. Iya, memang benar, banyak bisnis besar milik keluarga Tionghoa yang sudah turun-temurun. Tapi yang jarang dibahas, mewarisi bisnis itu bukan cuma nerima aset, tapi juga nerima tanggung jawab, tekanan, dan ekspektasi. Kalau bisnis turun-temurun tapi pengelolanya malas, arogan, dan boros, biasanya nggak sampai generasi ketiga. Jadi, warisan itu bukan jaminan sukses, tapi modal awal yang tetap butuh disiplin. Selanjutnya yaitu soal kebiasaan kecil yang efeknya besar. Orang Cina dikenal rajin menabung, tapi bukan nabung lalu didiemin. Tabungan itu disiapkan buat dua hal, jaga-jaga dan investasi. Mereka mikir panjang, hari ini sehat, besok belum tentu. Hari ini laris, tahun depan belum tentu. Makanya banyak yang lebih pilih asuransi, aset produktif, atau usaha sampingan dibanding belanja buat kesenangan sesaat. Prinsipnya sederhana, senang boleh, tapi aman dulu.
Dan dari banyak pengamatan, karakter seperti disiplin, rendah hati, mau belajar dan konsisten itu jadi fondasi utama. Mereka nggak gengsi belajar dari siapapun, bahkan dari yang lebih muda. Selama bisa bikin usaha lebih baik, ego bisa disimpan. Jadi kalau kita rangkum, kesuksesan orang Cina itu bukan karena satu faktor aja, tapi gabungan dari cara berpikir tentang uang, etos kerja, pengelolaan relasi, kebiasaan finansial, dan karakter hidup. Hampir semuanya bisa dipelajari. Nggak perlu ganti identitas, nggak perlu ganti budaya. Cukup ambil yang relevan, lalu terapkan pelan-pelan di hidup kita sendiri. Buat kamu orang Jawa, Madura, Batak, atau Padang yang nonton video ini, jangan iri, karena kesuksesan diraih melalui kombinasi kerja keras, konsistensi, dan keberanian bangkit dari kegagalan. Fokus pada perbaikan diri setiap hari. Ambil tindakan nyata daripada hanya bermimpi, serta jadikan kegagalan sebagai pelajaran, bukan akhir perjalanan. Karena pada akhirnya, sukses itu bukan soal kamu keturunan siapa, tapi soal kebiasaan apa yang kamu pelihara setiap hari. Jangan lupa like, subscribe, dan klik link Saweria di deskripsi video untuk mendukung admin supaya semangat dalam membuat konten dan buka toko. Sebelum ditutup, boleh dong kata-katanya hari ini? 房子和车子是你的吗？不是，虽然你的住屋温馨，开车舒服，但当你离开的那一天，就什么都不再享有了。那么究竟什么是你的呢？你的身体，只有它才是始终不离不弃地陪伴你走完人生的全部历程。